94,8 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, pendengar, dalam acara Ngopi Steng kita di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, terkait dengan topik kita di Ngopi Steng, prostitusi online, dan ini menjadi suatu perhatian bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang saat ini menjadi perhatian khusus salah satunya. Dan pendengar, saat ini pagi ini kita sudah bersama dengan Pak Joni Ferry selaku Kasatpol PP Kota Bukit Tinggi. Kita akan langsung sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Joni Ferry. Halo, assalamualaikum Pak Joni Ferry. Waalaikumsalam Bapak Diki. Ya, baik. Suaranya kurang itu. Kurang kedengaran. Kurang kedengaran Pak. Ini bagaimana Pak? Oke, siap. Sekarang sudah kayak orangnya ganteng. Oke, baik. Siap. Gimana kabarnya pagi ini Pak Joni Ferry? Alhamdulillah kabar baik, Kabar baik, ya. Apalagi dengan hari yang cerah ini semakin fresh kita menghadapi tugas selaku penegak perda khususnya di Kota Bukit Tinggi, Satuan Polisi Pamong Praja. Baik, Pak Joni Ferry, ini satu topik di pagi hari ini yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan prostitusi online. Nah, ini menjadi fokus. Hampir kalau bisa kita melihat ini di beberapa daerah satu kejadian fenomena yang cukup luar biasa dengan kejadian-kejadian seperti ini. Ini bagaimana di Kota Bukit Tinggi sendiri Pak Joni? Silakan Pak. Oke, selamat pagi seluruh pendengar radio dimanapun berada. Baik, kami dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukit Tinggi, seperti apa yang disampaikan oleh saudara Diki tadi, mempertanyakan masalah prostitusi ya. Iya, benar. Kalau kita lebih cenderung menamakan sesuai dengan peraturan daerah kita pasal 3015 adalah penyakit masyarakat. Di dalamnya baru terurai berapa perilaku penyimpangan, salah satu diantaranya pekerja seks komersial ini. Ya. Dan itu pun terbagi banyak juga di dalamnya, karena memang kondisi perkembangan zaman sudah bermacam-macam, ada yang sifatnya yang istilahnya LGBT atau PSK ataupun waria apa segala macam. Jadi untuk kondisi di Bukit Tinggi, sesuai arahan pimpinan kita Bapak Wali Kota, bahwasanya kita sebagai kota kunjungan, kota pariwisata, tentu ini menjadi perhatian khusus ya, sehingga penyakit masyarakat itu bisa kita tekan ya, kalau bisa kita habiskan ya di wilayah Kota Bukit Tinggi. Terbukti dari beberapa kali kita melakukan razia, kita melakukan sweeping dan pemeriksaan di berbagai fasilitas umum, khususnya di penginapan, perhotelan ataupun di kos-kosan. Ini memang terjaring dari beberapa kegiatan pekerja seks komersial ini. Begitu Bung Diki. Iya. Ini apa saja nih Pak yang menjadi modus para pekerja ini Pak? Ya, seiring dengan perkembangan teknologi, ya sebetulnya teknologi diciptakan itu bermanfaat positif bagi kita. Terkadang ini yang menjadikan sebuah peluang bagi orang yang melakukan hal-hal yang negatif dalam kegiatannya, mendapatkan pencaharian. Nah, mereka modusnya kalau secara kelompoknya ada tiga kategori kalau kami memperlihatkan, kami mengalami. Yang pertama kan lebih cenderung, mohon maaf ya, kepada pengelola hotel ini, terkhusus kepada hotel yang melati ya. Nah, pertama memang memanfaatkan fasilitas hotel yang ada ya, khususnya di sekitaran Kota Bukit Tinggi. Kemudian juga ada modusnya juga memanfaatkan beberapa tempat kos ya yang kurang ketat pengamanannya dari pemilik kos itu sendiri. Kemudian yang terakhir, kita modusnya memang yang sangat luar biasa karena sudah tidak aman lagi di hotel dan tidak aman lagi di kosan. Ini bergerak ya dalam kendaraannya. Dia mobile mulai dari daerah asalnya sampai ke Bukit Tinggi dia. Dan ini pernah kita jaring di beberapa minggu yang lalu. Nah itu ya. Dan semuanya itu memanfaatkan teknologi dengan sistem aplikasi yang kita kenal dengan micet ya.
Ya. Itu sebagian ya, bisa saja yang sudah punya jaringan, bisa saja yang sudah punya kelompok. Tapi yang kita terpantau di Kota Bukit Tinggi menggunakan aplikasi micet ya. Begitu Bung Diki. Oke, baik. Berarti saat ini yang menjadi satu modusnya melalui aplikasi jaring sosial seperti micet, ya begitu Pak Joni ya. Ya. Nah, ini bagaimana Pak modus dengan kendaraan ini menarik ini Pak, karena dengan mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas di tempat kos ataupun di perhotelan. Nah, ini bagaimana dari satuan Bapak sendiri untuk pengamanan yang bergerak di mobil ini Pak? Ini seperti apa Pak? Ya, berawal dari kita memantau melalui komunikasi yang dipakai mereka itu melalui micet, dan micet itu bisa di-download oleh siapa saja. Nah, artinya kita memantau pergerakan dari mereka itu. Nah, salah satunya yang dalam rangka pencegahan kita melakukan pencegahan itu melalui ikut dalam sistem komunikasinya itu yang dengan istilah micet itu. Jadi kronologisnya misalnya saya nggak sebut tempat daerah yang nama daerah ya. Mereka berasal dari suatu daerah, kemudian secara mobile dia menaburkan aplikasi itu di wilayah-wilayah misalnya kita nggak nyebut, misalnya dari Padang nih, menuju ke Bukit Tinggi. Nah, dia biasa saja ke Padang Panjang, nah, dia tabur dulu situ kan. Nah, dapat terjaring ya manfaatkan. Nah, pada saat kita menangkap itu dan menurut pengakuan yang bersangkutan setelah di BAP, memang mereka mengerjakan itu di atas mobil. Ya mohon maaf kepada pendengar ya, karena memang ini sudah di luar dugaan kita. Di dalamnya itu ada dua penjual jasa. Yang pertama memang PSK, yang kedua itu LGBT ya. Mereka itu bergantian dalam arti siapa yang dapat pelanggan dulu ya, yang satu lagi dia yang nyetir ya, gitu loh Pak. Nah, mobile ya bergerak, dan kita buktikan juga di kendaraannya itu terdapat ditemukan berapa yang digunakan dan fasilitas untuk melakukan yang kegiatan yang terlarang tersebut. Seperti alat kontrasepsi gitu loh, Bung Diki. Iya, benar. Baik, berarti ini juga antisipasinya terus gencar dilakukan untuk berarti kolaborasi juga dengan daerah-daerah lain begitu Pak Joni ya? Nah, ini ya benar ya. Kemarin kita juga karena polisi Pamong Praja ini wilayah kewenangannya bersamaan dengan wilayah administrasi pemerintahan yang bersangkutan. Misalnya Kota Bukit Tinggi ya udah mereka itu punya kewenangan di wilayah Kota Bukit Tinggi. Tetapi ketika ke wilayah yang lain kita harus komunikasi bersinergi dengan pemerintah perbatasan atau wilayah tetangga kita. Contoh kemarin kita juga menemukan terduga PSK online nih, ini berada di wilayah tetangga. Kita konfirmasi dengan Pol PP setempat, dan inilah kita kerjasamakan. Ini baru beberapa hari ini kita sudah menjalin komunikasi dengan daerah tetangga ini. Itu Bung Diki. Ya, baik Pak Joni. Biasanya para pelaku ini kalau misalnya melihat gerak-geriknya ataupun menurut data yang dimiliki dari hasil penangkapan para tersangka, ini apakah mereka ini ditengarai warga asli Kota Bukit Tinggi atau dari luar daerah, Pak? Ya, baik. Untuk modus yang baru tadi ini perlu juga saya sampaikan, mudah-mudahan pengelola atau pembisnis daripada rental ini. Kemarin itu ketika kita jaring tersebut, mereka menggunakan kendaraan rental nih, Bung Diki. Jadi artinya ini kita mengimbau juga kepada masyarakat yang punya usaha rental agar lebih cermat lah memberikan kendaraan, karena ketika kendaraan kita itu direntalkan ke pihak lain, ini tentu aktivitas yang dilakukannya kita tidak termonitor. Nah, sudah 2 kali kita dapatkan ini. Nah, jadi rata-rata seluruh yang terjaring yang sudah punya data kita itu kita proses sesuai dengan peraturan daerah. Kemudian untuk pelakunya sebagian besar bisa dikatakan 95% itu memang dari luar karena memang
kota kita setelah Padang kan memang kota kita yang ramai dikunjungi, dalam artian tentu secara pemasarannya lebih apa ya di sini Bukit Tinggi. Jadi rata-rata yang kita jaring itu ber-KTP luar kota Bukit Tinggi. Gitu Bung Diki. Oke, baik. Berarti dalam artian ini kebanyakan dari mereka ini merupakan warga dari luar kota Bukit Tinggi, begitu Pak Joni ya? Ya. Kedua belah pihak artinya baik pelaku penjual jasanya maupun pengguna jasanya, karena memang kota kita ini kan kota kunjungan, kota transit, kota peristirahatan, dan jadi artinya memang ya kami mengevaluasi hal tersebut ternyata memang ini, tapi ini tidak menutup kemungkinan kalau tidak kita lakukan sepanjang hari razia atau sweeping ini tentu akan bisa saja berdampak pada masyarakat yang ber-KTP Kota Bukit Tinggi. Itu Bung Diki. Baik, Pak Joni, ini berarti menjadi suatu tugas besar bagi pihak Bapak, karena dengan kondisi kota kita sebagai kota pariwisata tentunya ini perlu menjaga keamanan dan ketertiban terutama dalam hal-hal yang bersifat negatif. Nah, ini seperti apa Pak dari Bapak menyikapinya Pak, terutama untuk di wilayah-wilayah yang kita anggap sebagai wilayah destinasi utama di Kota Bukit Tinggi ini sendiri Pak? Gimana Bung Diki, coba diulang lagi tadi gimana cara menanggapi? Maksudnya cara menyikapinya Pak. Mohon maaf, cara menyikapinya terkait dengan lokasi Kota Bukit Tinggi yang menjadi tujuan destinasi wisata Pak. Ya, baik. Memang kita yang pertama kita memahami kondisi Kota Bukit Tinggi memang sejak lahirnya, sejak adanya mungkin umur Kota Bukit Tinggi ini sudah 280 lebih ya. Nah, memang menjadikan tempat kunjungan yang sangat favorit ya, apalagi di wilayah Sumatera ya. Dan sekarang juga sudah merambah ke Jawa ya. Nah, menyikapi hal itu yang pertama, kami dari Satuan Polisi Pamong Praja tentu bersinergi ya, seluruh stakeholder yang ada di Kota Bukit Tinggi. Terkhusus kita membentuk namanya Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat yang berada di masing-masing kelurahan, ya sesuai dengan Permendagri. Misalnya kita melakukan pembentukan Satlimas. Nah, itu menjadikan perpanjangan tangan kita mendapat informasi dan laporan kondisi-kondisi di wilayah. Kemudian kita berkomunikasi terus berkelanjutan dengan THRI, kemudian pelaku-pelaku pariwisata yang ada di Kota Bukit Tinggi, kemudian dengan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga adat, kemudian kita kenal juga di daerah kita, daerah Minangkabau adat dan seni sarak bahasa kita Bula, dan ini mama tokoh agama, kemudian paripaga. Nah, ini yang menjadikan sebuah penguatan, sehingga mudah-mudahan dengan sinergi dari semua stakeholder itu kita berlahan-lahan tapi pasti bisa menghapuskan penyakit masyarakat atau menghilangkan ya. Karena kalau sesuai dengan keyakinan kita, terjadi kegiatan tersebut tentu membuatkan daerah kita menjadi mendapat bencana yang besar nanti. Nah, ini Bung Diki, itu cara-cara kita menyikapinya. Ya, berarti dalam artian juga petugas yang di lapangan juga akan selalu melakukan pekerjaannya secara mobile atau secara bertempat di posko atau seperti apa Pak? Ya. Dan kita mohon izin Bung Diki sama dan pendengar, kita di Satpol PP ini mempunyai lebih dari 12 regu ya. Jadi 4 regu itu kita khususkan dalam kegiatan yang memang mengantisipasi ke penyakit masyarakat ini. Kita juga punya unit Intel, kita punya unit reaksi cepat, kita punya Pol PP pariwisata, kemudian ada beberapa regu yang istilahnya SK4 ya. SK4 ini adalah tim gabungan rekan samping kita TNI Polri dan SKPD yang terkait ya, sehingga memang perpaduan ini menjadikan sebuah kekuatan penuh bagi kita dalam rangka mengantisipasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma adat ataupun penyakit masyarakat khususnya di wilayah Kota Bukit Tinggi. Ya. Pak Joni, berarti dalam artian untuk para pekerja komersial atau prostitusi yang ada di Kota Bukit Tinggi, terutama juga untuk baik itu LGBT-nya atau segala macam
bentuk yang tidak baik atau sisi negatif tersebut, ini selain dari media sosial yang dikerahkan untuk pengamanannya, apakah ini juga berlaku juga untuk yang secara real atau nyatanya begitu, Pak Joni? Maksudnya, Bung Diki, agak apakah- putus-putus Bung Diki. ya, apakah ini di Kota Bukit Tinggi juga ada beberapa tempat yang menjadi fokus bagi pihak Bapak untuk pengawasan, Pak? Oh iya, benar ya. Pertama kita melakukan BAP kepada yang terjaring. Nah di situ ada beberapa informasi yang kita dapatkan, baik itu jaringannya atau kelompoknya maupun apa yang dipergunakannya, sampai dengan lokasi-lokasi yang memang menjadi favorit ya dari mereka ya, dari mereka loh, tapi tidak favorit dari kita ya. Benar. Jadi artinya kita dapatkan menggali informasi ketika dilakukan BAP oleh TPNS kita ya, penyidik pegawai sipil dari Pol PP, dan keterangan-keterangan mereka itu kita tuangkan dalam BAP, dan ini menjadikan sebuah dokumen untuk menggali lebih dalam. Nah, bagaimana sih sistemnya, bagaimana di mana sih, dan intinya karena kita kota kunjungan, ini sudah apa ya? Saya bukan memberikan sebuah ancaman kepada pemilik hotel atau apa segala macam, tapi mengajak bekerja sama, dan rata-rata semua pemilik hotel sudah bisa kita berkomunikasi ya. Dan mereka juga kadang-kadang tidak memilih Bung Diki untuk menggunakan lokasinya ini. Dia tidak memilih, artinya bisa saja di hotel berbintang ya, karena memang tidak terpantau ataupun bagaimana cara operasinya, dan ada beberapa hotel memang yang sudah menjadi target kita, dan ini bisa dijadikan sebuah kalau kita merujuk dengan peraturan kita, tentu di situ ada sanksi-sanksi yang harus kita berikan, baik pelaku maksiat itu sendiri maupun penyedia tempat atau sarana daripada terjadinya kegiatan maksiat tersebut. Gitu Bung Diki. Apakah ada nanti sanksinya, Pak, bagi para penyedia layanan ini, Pak? Iya, ada. Saya tidak sebutkan juga hotelnya, dan ada yang sudah berapa kali, dan bahkan sudah ada sampai SP2 kita buat tegurannya, dan kalau kedapatan lagi kita akan segera kita tutup hotel-hotel ataupun penginapan yang menyediakan sarana untuk pelaksanaan kegiatan yang tidak sangat terlarang di kota kita ini. Itu Bung Diki. Baik, berarti jangan sampai Pak menjadi suatu perhatian juga bagi masyarakat, baik semua elemen masyarakat, bahwasannya jangan sampai citra Kota Bukit Tinggi sebagai kota wisata, tujuan destinasi wisata salah satu utama di Sumatera Barat ternodai dengan hal-hal seperti itu, Pak ya? Ya, karena gini, sama dengan kegiatan yang terlarang itu. Ketika dalam suatu daerah, ya misalnya di Sumatera Barat ini ada 19 kabupaten kota, dan ketika ada tempat daerah yang aman, mereka kan imigran juga, pindah ya, mereka misalnya di daerah situ Satpol PP-nya atau agak lemah ataupun tidak melakukan penertiban segala macam, mereka kan bergerak ke sana, tetapi intinya mereka memang mencari kota yang sudah menjadikan kota tujuan wisata ya, artinya namun pergerakan mereka itu kami pantau ya seperti itu. Bukit Tinggi agak longgar nih. Mereka kan punya komunikasi itu, jadi kita akan melakukan ini setiap hari ya, setiap hari akan kita lakukan. Bahkan trennya sekarang Bung Diki ya, ini ada pergerakan baru juga. Ini kegiatannya biasanya malam hari nih, dunia malam ya. Ini bergeser ya. Kemarin kita temukan dua kali penemuan itu di siang hari itu. Kita lakukan terus sampai memang kita bisa mengusir atau menghabiskan di Kota Bukit Tinggi. Itu Bung Diki. Baik, Pak Joni, apa nih Pak bentuk efek jerah yang diberikan bagi para pelaku ini, Pak? Oh ya, kita tentu tidak boleh lari dari ketentuan yang ada. Kita berdasarkan pada Perda 03 2015 ya. Yang dilanggar dari pelaku perilaku penyimpangan ini itu pasal 20 ya, tentang melakukan perzinahan ya, ataupun melakukan maksiat. Nah di situ ada dua. Yang pertama, kita sesuaikan dengan perda itu denda administrasinya sebesar 1 juta rupiah.
Ya. Dan kemudian kita untuk lebih jerahnya lagi, karena memang masalah di pembiayaan ya tentu sesuai kemampuan dan mungkin bisa saja dengan biaya yang situ tuh gampang saja mereka mendapatkan. Nah, kita sekarang sesuai perintah pimpinan Bapak Wali Kota, bahwasanya setiap yang terjaring yang pertama harus dites dulu HIV-nya, pemeriksaan HIV, HIV. Ya. Nah, yang kedua, kalau sudah memenuhi syarat, kita berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi untuk kita kirim ke panti rehab yang kita kenal dengan nama Andam Dewi yang di Sukarami Solo itu. Ya. Dan kita dalam waktu berapa minggu ini sudah mengirim lebih kurang 8 orang untuk direhab ya, sehingga memang kita berharap mereka yang salah mengambil jalan kehidupan itu ketika direhab di panti itu mudah-mudahan kembali ke masyarakat dia sudah berubah lagi, tidak melakukan kegiatan yang terlarang itu. Begitu Bung Diki. Ya, ini mereka di panti rehab ini apakah juga dibekali dengan skill atau kepandaian? Berapa lamakah mereka di sana? Itu seperti apa, Pak? Ya, menurut informasi karena itu pengelolaannya adalah provinsi ya melalui dinas sosial. Menurut informasi dari kawan-kawan di Satpol PP dan ketika mengantar ke sana, memang mereka itu yang pertama diberikan sarana kebutuhan untuk selama, kalau sekarang itu kalau nggak salah 3 bulan ya pembinaannya, rehabnya. Kemudian mereka juga diberikan life skill, pelatihan sesuai dengan hobi ya, kalau bisa saja para yang terjaring itu hobinya menjahit ya, nanti pulang-pulang dia juga bawa mesin jahit loh Bung Diki. Jadi ada keterampilan untuk mengubah kebiasaan buruknya tadi. Gitu. Ada juga pembekalan sesuai dengan agama masing-masing ya, artinya ya karena memang ada saja mungkin yang di luar agama non muslim ya, tentu ini juga ada pendampingan di sana. Dan untuk yang ya lengkap lah untuk bagaimana untuk melakukan perubahan perilaku sehingga kembali ke masyarakat umum dan bisa melakukan hidup yang normal. Begitu Bung Diki. Oke, baik. Berarti tidak setengah-setengah Pak ya pemerintah untuk membangun mereka menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya, begitu Pak Joni ya? Iya. Nah kita berharap tentu ya, kadang-kadang kami juga ketika sudah memenuhi syarat untuk dikirim itu banyak yang menolak dan kita harus melakukan sedikit sosialisasi penjelasan. Karena mereka memang sudah terikat dengan kegiatannya itu, memang agak susah. Dan bahkan ada yang seperti yang tidak mau dikirim itu kita tetap memberi support, memberi dukungan, dan bahkan kalau memang keluarganya bisa dihubungi, mungkin belum berkeluarga ataupun istilahnya ada orang tuanya, kita komunikasikan dengan orang tuanya. Dan rata-rata ketika ada komunikasi dengan orang tua, mendukung dan mensupport apa yang kita berikan pengiriman terhadap di panti rehab ini. Itu Bung Diki. Ya, mudah-mudahan dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu dari Satpol PP dalam menertibkan maupun dari dinas sosial, ini nantinya berefek yang positif bagi mereka, membangun mereka menjadi lebih baik lagi, sehingga nantinya keluar dari jalur-jalur yang tidak baik tersebut, Pak Joni ya. Baik, betul. Pak Joni, dengan ragam modus dan ragam cara bagi mereka untuk melakukan pekerjaan mereka yang tidak sesuai dengan perda yang berlaku, sesuai dengan norma yang berlaku di tengah masyarakat, ini apa Pak yang menjadi perhatian besar bagi pihak Bapak sendiri, terutama bagi para tersangka ini Pak? Kenapa? Coba diulang lagi. Apa yang menjadi perhatian besar bagi Bapak sendiri dengan segala modus yang mereka lakukan dan pekerjaan mereka lakukan ini, Pak? Ya, yang penting saya menyampaikan kepada seluruh jajaran personil Satpol PP, artinya apapun bentuk modusnya, dan kita pun akan berpikir terus, karena memang itu harus kita lakukan. Dengan berbagai cara yang sudah dilakukan, kita harus lebih tinggi ilmu kita. Artinya seperti itu Bung Diki, harus kita lebih cenderung mengkaji, mengevaluasi terhadap penjaringan-penjaringan tersebut dan apa mungkin lagi yang akan dilakukan, dan ini kita tetap akan mencari antisipasinya. Bahkan secara rutinitas kita punya intel, mereka kami tebar di beberapa wilayah yang kita beri hitam tanda hitam itu, dan mereka memantau itu sampai bisa dikatakan 24 jam. Nah,
strategi-strategi itu dan komunikasi dengan pihak-pihak yang memang akan mensupport aktivitas kita ini menjadi sebuah kekuatan penuh untuk bagaimana mengantisipasi dengan modus-modus apapun yang akan dibuat. Nah, terbukti sudah 4 modus ya dengan gaya yang berbeda-beda, dan ini kita lakukan terus-menerus. Dan artinya bisa saja dia kembali ke modus yang pertama. Ketika kita mencari modus baru, mereka akan kembali ya. Nah, bisa juga kita akan kecolongan. Nah, artinya kita secara bersama-sama dengan stakeholder yang lain kita memberikan informasi kepada masyarakat seperti ini sehingga memang kita secara kewaspadaan ya personel itu sendiri maupun masyarakat lingkungan dan stakeholder yang berkepentingan, ya ini mendapatkan wahana atau tempat atau cara untuk mendapatkan informasi-informasi yang terjadi yang kegiatan yang terlarang tersebut. Begitu Bung Diki. Baik Pak Joni, berarti dalam artian pihak Bapak juga ini bisa kita katakan memakai salah satu filosofi Minang ini Pak. Alun takili elah takalam Pak. Insya Allah, mudah-mudahan kami mohon doa dari masyarakat karena memang ini menjadikan citra bagi kita, khususnya Kota Bukit Tinggi dan Sumatera Barat, karena kita punya filsafat yang sangat kuat sekali, adat Basen di Sarak, Sarak Basen di Tabula. Nah, artinya pemangku adat dan semua yang ada di wilayah Kota Bukit Tinggi ini yang kita ajak bersinergi, bekerja sama, sehingga memang dengan kebersamaan ya, ini mungkin insya Allah mudah-mudahan ini bisa habis di Kota Bukit Tinggi. Dan kenapa? Kalau hanya Satuan Polisi Pamong Praja, ditambah rekan samping kita TNI Polri ataupun SKPD yang terkait, ini tentu punya keterbatasan dalam rangka bagaimana mengatasi penyakit masyarakat ini. Ya, benar. Begitu, Bung Diki. Karena peran dari masyarakat itu sendiri ini sangat betul-betul sangat membantu begitu Pak Joni ya. Jangan sampai nanti. Benar sekali. Karena memang secara normatifnya dan memang tidak bisa kita elakkan lagi bahwasan yang memahami kondisi di lingkungan masing-masing itu adalah masyarakat setempat. Nah, makanya kita masuk di kelurahan-kelurahan itu dengan linmas kita itu, kemudian dengan tokoh-tokoh adat, pemuka masyarakat, kemudian dengan paga nagari. Itu Bung Diki. Baik Pak Joni, karena kalau misalnya satu daerah ini, kalau misal kita melihat Pak Joni, kalau misalnya satu daerah ini sudah banyak terjadinya perbuatan maksiat, takutnya nanti bencana bakal datang ke satu daerah tersebut, Pak Joni. Keyakinan kita seperti itu, benar. Ini harus ditanamkan di tengah masyarakat sejauh ini, Pak ya. Baik, Pak Joni, terima kasih Pak Joni sudah bergabung berbincang bersama kita di pagi hari ini, Pak. Siap, saya boleh minta apa sedikit ya, Bung Diki? Boleh, silakan. Saya untuk bagaimana? Ya. Boleh, silakan. Baik, terima kasih Bung Diki ya. Saya mengajak terkhusus warga Kota Bukit Tinggi dan umumnya Sumatera Barat, marilah kita bersama-sama memperhatikan hal ini, karena memang kita mempunyai sebuah filsafat yang sangat besar sekali, dan ini harus kita aktualisasikan dengan pemberantasan atau menghapus atau menghilangkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya maksiat ini, dan ini tentu perlu dukungan dari masyarakat, baik itu tokoh adat, tokoh pemuda, RT, RW, pelaku pariwisata, pengusaha bidang pariwisata, pengusaha bidang transportasi, dan ini menjadikan sebuah kekuatan untuk bagaimana kita bersama-sama menghilangkan praktek-praktek kegiatan yang sangat merugikan sekali, khususnya untuk wilayah Kota Bukit Tinggi dan Sumatera Barat pada umumnya. Itu Bung Diki. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan apa yang kami sampaikan. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Joni. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan kita bersama Bapak Joni Ferry selaku Kepala Satpol PP Kota Bukit Tinggi, pendengar, dan pembahasan terkait dengan bagaimana juga modus para pelaku prostitusi online ini dan terus berkembang, bagaimana juga pihak dari Satpol PP Kota Bukit Tinggi juga terus berinovasi, berkreativitas, dan juga memfokuskan perhatian terhadap perkembangan prostitusi agar Kota Bukit Tinggi bebas dari prostitusi. Selanjutnya pendengar, kita bersama Ketua Elkam Kota Bukit Tinggi, ada Bapak Ferry Copa. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ferry Copa.
Halo. Halo, Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Ferry Chopa. Pagi. Baik, Pak Ferry. Ini terkait dengan prostitusi online. Ini menjadi suatu fokus baik dari pemerintah daerah hingga ke pemerintah provinsi maupun pusat. Ini Halo. bagaimana Pak? Bapak menyikapinya selaku Ketua Elkam di Kota Bukit Tinggi terkait dengan prostitusi online ini Pak. Silakan Pak Ferry. Halo. Ya, Halo. ya, halo. Baik, Pak Ferry. Ya. Ini seperti apa Bapak menanggapinya Pak terkait dengan prostitusi online ini Pak? Ya, tentunya kita sangat prihatin ya dengan adanya fenomena yang terjadi saat ini ya. Jadi ini salah satu bentuk penyimpangan atau penyalahgunaan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi ya yang disalahgunakan dengan melakukan perbuatan melanggar hukum dan sekaligus juga ini melanggar tata krama pergaulan hidup masyarakat sehari-hari di Bukit Tinggi sendiri. Ya. Karena sejauh ini jika kita melihat ini tidak sesuai sekali dengan norma adat istiadat yang ada di Minangkabau sendiri ya Pak Iya. Ferry ya. Sudah pasti ya, ini sudah melanggar semua ketentuan yang ada, baik itu norma adat sendiri, norma agama maupun ketentuan norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ya. Kalau misalnya melihat dari ataupun merujuk dari hukum adat nih Pak Ferry Chopa. Ini kalau misalnya di masyarakat Minang apa nih Pak kira-kira yang menjadi hukum adat bagi mereka ini Pak? Bagaimana bisa diulangi lagi? Ya, bagi mereka ini para pelaku para pekerja seks komersil ini apakah dalam adat kita apa yang menjadi hukuman bagi mereka nih Pak, sanksi adatnya Pak? Ya tentunya ini perbuatan yang tidak bisa ditolerir dalam norma adat maupun hukum agama sendiri. Nah tentunya kita juga karena ini juga melanggar ketentuan hukum positif, tentunya melalui aparat penegak hukum kiranya ini dapat dilakukan juga diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Nah di daerah sendiri kan kita juga punya perda tentang penyakit masyarakat tersebut. Ya baik, Pak Ferry, apa nih menjadi harapan Bapak Pak terkait dengan kegiatan prostitusi online ini Pak? Ya harapan kita tentu kami mengajak semua elemen masyarakat yang jadi tidak terkecuali hanya kepada pemerintah ataupun kepada Nahdlatul Ulama maupun alim ulama, tapi seluruh unsur masyarakat untuk tetap bersama-sama ya kita tetap mengutamakan norma-norma kehidupan kita yang berlandaskan kepada dan syarat-syarat di kitabullah tersebut sebagaimana yang kita jalankan sehari-hari. Jadi ini menjadi tentunya menjadi concern atau perhatian dari kita bersama kan. Oke, baik. Baik Pak Ferry Chopa, terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya Pak. Ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ferry Chopa. Ya, Assalamualaikum. Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan kita bersama Pak Ferry Chopa selaku Ketua Elkam Kota Bukit Tinggi terkait dengan bagaimana juga tanggapan beliau terhadap prostitusi online yang ini secara nyata, secara real diserahkan penanganannya kepada pihak yang berwajib seperti dari Satpol PP sendiri, karena tentunya sudah ada perda yang pengaturannya yang mengatur bagaimana sanksi yang akan mereka terima. Baik pendengar, dan secara keseluruhan memang sangat perlu perhatian dari pemerintah maupun terkhususnya bagi masyarakat itu sendiri, bagaimana kita selaku masyarakat Minang tetap bisa menegakkan adat Basandi Syarat Basandi Kitabullah, menjaga tatanan kerukunan di tengah masyarakat itu sendiri, baik itu dari kegiatan menyimpang ataupun kegiatan yang tidak sesuai pada tempatnya. Ini perlu suatu perhatian masyarakat untuk juga bisa melaporkan dan menegur para pelaku ataupun para tersangka, dan sehingga
kota kita yang dikenal sebagai kota wisata ini bisa kita jaga dengan baik, keamanan, ketentramannya yang merupakan salah satu hal yang perlu ditekankan pada diri kita masing-masing. Kita, kalau bukan kita sendiri yang menjaga daerah kita, siapa lagi? Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada, dan pendengar dengan demikian berakhir sudah untuk program Ngopi Steng kita di kesempatan pagi hari ini. Saya Diki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah jumpa lagi dalam acara Ngopi Steng di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pos 1, kanal informasi dan inspirasi.